masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Udah nggak bisa, Ndra. Susah lewat. Evakuasi satu keluarga yang terjebak banjir bandang di 6 desa. BBM solar langka di Jalan Sumatera Lintas Tengah. Seorang pecandu judi slot menganiaya pacarnya dengan senjata tajam. Memasuki akhir bulan Mei, BBM jenis solar di Lampung Utara mulai langka. Ini terpantau pada Minggu siang di sejumlah SPBU di pinggir Jalan Sumatera Lintas Tengah yang kehabisan stok solar. Sedangkan antrian truk dan mobil pribadi bermesin diesel terjadi di SPBU yang masih menyediakan solar dan salah satunya di SPBU Simpang Propau, Kecamatan Abung Selatan. Antrian kendaraan mengular hingga ke jalan raya di depan SPBU. Menurut para sopir, mereka terpaksa rela antri hingga lebih 2 jam di SPBU ini karena solar langka di SPBU lain. Kelangkaan solar dikeluhkan karena menghambat waktu perjalanan pengiriman barang yang mereka angkut. Menuju ke ini, Bandar Jaya. Bandar Jaya, apa tiap hari bang ini bang? Iya bang, macetnya susah. Udah ada kurang lebih berapa jam di sini? Ada 2 jaman? Ada 2 jam. Dengan adanya ini mungkin ada pesan bang untuk pemerintah bang? Ya kalau bisa jangan bikin persulit lah solarnya. Pengiriman barang jadi terlambat, seharusnya sudah sampai, ini masih ngantri solar. Ini belum tentu dapat bang, ngantri juga. Dengan gitu ya? panjang tahu habis. Iya bang. Abang dari mana bang? Dari Kota Bumi bang. Jadi perjalanan abang terus terhambat ya? Terhambat, sangat terhambat. Dengan adanya jalan ini, apa tiap hari kayak gini bang? Ya kayak gini bang, selalu kalau setiap ngisi solar pasti antrinya kayak gini. Kelangkaan BBM terjadi hanya pada jenis solar saja. Para sopir truk mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan solar tersebut. Sedangkan menurut pegawai SPBU menyatakan, sejauh ini tidak ada pengurangan kuota solar dari Pertamina. Biasanya antrian kendaraan terjadi karena adanya keterlambatan pengiriman solar dari Pertamina ke SPBU. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pukul 28:24. Pemberangkatan calon jemaah haji gelombang kedua asal Lampung dimulai pada Jumat malam. Sebanyak 393 calon jemaah haji diberangkatkan dari asrama haji yang akan singgah di Jakarta dan langsung menuju Tanah Suci. Mari kita berdoa bersama KG yang Ada yang berbeda pada pemberangkatan ini dibanding sebelumnya. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan pada gelombang kedua diharuskan sudah mengenakan pakaian ihram sebab mereka akan menggunakan jalur cepat. Setibanya di Tanah Suci, mereka langsung akan bergabung dengan calon jemaah lainnya untuk menunaikan rangkaian rukun ibadah haji. Jalur cepat tersebut merupakan layanan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi yang ditempatkan di negara pengirim. Pemeriksaan dokumen imigrasi tidak dilakukan di Arab Saudi, melainkan sudah dilakukan di Indonesia. Malam ini memberangkatkan jamaah kloter 30 Lampung, yang insya Allah jamaah ini akan menuju ke Jeddah karena sudah masuk gelombang yang kedua, sehingga jamaah ini sudah diminta untuk pakaian ihram karena akan melewati fast track yang di Jeddah tidak sempat lagi untuk bergantian pakaian ihram. Kuota jemaah haji Lampung tahun ini sebanyak 7.207 orang. Berdasarkan data Kemenak Lampung hingga hari Sabtu lalu, lebih dari 4.700 calon jemaah haji sudah tiba di Tanah Suci. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.
Geliat penjualan hewan kurban di sejumlah daerah mulai meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha. Ini terpantau di beberapa lapak penjualan kambing kurban di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran pada Minggu siang. Para pembeli hewan kurban justru banyak berasal dari luar daerah, termasuk warga Kota Bandar Lampung. Mereka menyatakan membeli hewan kurban di daerah karena pilihannya banyak dan meyakini harganya selisih lebih murah. Ya, kami memang 1M kebutuhan pribadi karena keluarga kami juga banyak. Jadi sudah berlangganan lama di sini. Kami juga merasa puas belanja di sini. Oke, jadi mau pilih kambing jenis apa nih Pak? Biasanya sih kalau tiap tahun saya cari kambing bur atau PE. Karena kualitasnya kambing itu, kalau kambing bur itu masuknya ke kambing berdaging, terus dari bodi juga bagus, nggak malu-malu lah intinya untuk buat kurban. Stok kambing kurban di lapak ini hingga lebih dari 100 ekor. Meski Hari Raya Idul Adha masih sekitar hampir 1 bulan lagi, namun penjualan hewan kurban sudah meningkat. Rata-rata per hari hingga 7 ekor kambing terjual. Kurang lebih 100 ekor. 100 ekor gitu. Tapi untuk kesehatan hewan kurbannya gimana Pak? Udah dijamin sehat, layak dijual? Udah, insya Allah udah siap kita turunkan ke lapangan untuk dijual. Okay. Terus jenis kurban yang diminatin untuk pasar kurban? Kebanyakan di sini Rambon dan PE dan ada juga jenis bur. Harga kambing kurban di kisaran 2 hingga 4 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan jenisnya. Sedangkan untuk harga sapi kurban di kisaran 15 hingga 30 juta rupiah juga tergantung ukuran dan jenisnya. Jeffrey Arifin dan Fitri Amalia melaporkan dari Pesawaran. Masih bisa nego lah ya? Ya, bisa nego dikit. Angka penderita demam berdarah atau DBD di Bandar Lampung terus meningkat. Menurut data Dinas Kesehatan, kenaikan angka pada periode Januari sampai Mei 2024 naik cukup drastis dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pada 5 bulan pertama di 2023, penderita DBD jumlahnya 100 pasien, namun pada 2024 mencapai 144 pasien. Namun belum dilaporkan adanya pasien yang meninggal akibat DBD di Bandar Lampung. Dinas Kesehatan terus menurunkan angka penderita DBD, salah satunya dengan pengasapan di kawasan yang paling banyak terjangkit DBD. Selain itu juga dengan membagikan bubuk abate untuk menghentikan perkembangan nyamuk demam berdarah. Dengan 14 Mei 2024 ini, total kasusnya 144 kasus. Kalau melihat tren kasusnya, memang dibanding tahun kemarin ada peningkatan sedikit. Nah, mudah-mudahan ini bisa terus kami tekan kasusnya karena sudah banyak hal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Kami melakukan fogging secara berkala per triwulan. Dinas Kesehatan menginstruksikan rumah sakit dan puskesmas siaga membantu masyarakat memerangi DBD di daerahnya karena pasien DBD berasal hampir dari seluruh kecamatan di Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.